Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan belajar tentang sholat sunnah. Oke anak-anak sekalian, pagi ini kita harus berdoa terlebih dahulu kepada saudari Hanifah, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sebelum saya melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang disebut namanya silakan mengucap hadir. Muslimah, Nur Halifah, Fatimah Az-Zahra, Nur Aliyah, Nur Aini, Musdalifah. Ya semua ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah anak-anakku merasakan atau merasa ada seseorang bangun di tengah malam, kemudian orang tersebut melakukan sholat? Benar? Kira-kira sholat apa yang dilakukan orang tersebut? Sholat tahajud. Oke. Kalian tahu apa itu sholat tahajud? Tidak. Oke, kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Ya, untuk lebih mudahnya saya akan menampilkan PowerPoint. Apa itu sholat tahajud? Oke. Mari kita bahas tentang sholat sunnah tahajud yang merupakan ibadah istimewa yang penuh berkah. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di materi sholat sunnah tahajud. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, saya persilakan anak-anak yang membaca tujuan pembelajaran. Saya tunjuk Nur Aliyah. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian salat tahajud dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui manfaat salat tahajud dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat tahajud dengan benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengetahui apa saja manfaat di dalam sholat tahajud dengan benar. Selanjutnya, apa itu sholat tahajud? Nah, sekarang kita akan lebih tahu apa pengertian sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam setelah terbangun dari tidur. Jadi sholat yang dilakukan seseorang itu ketika dia pada malam hari setelah bangun tidur. Ibadah ini dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan. Karena ibadah ini hanya sholat sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Kalau sholat wajib, mau tidak mau harus melaksanakan sholat wajib seperti sholat subuh. Nah, harus mau tidak mau harus melakukan karena wajib itu pengertiannya wajib pengertiannya kalau dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Jadi ibadah ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tahajud membawa kebaikan dan rahmat yang melimpah bagi yang mengerjakannya. Semakin sering kita melaksanakan sholat tahajud, maka semakin banyak kebaikan dan rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akan membuat hati kita menjadi lebih tenang, damai dan lapang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Jadi kalau banyak masalahmu, ya sering-sering sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu akan membuat kita damai, hati lebih tenang. Paham? Terus keutamaan yang ketiga didoakan oleh para malaikat. Jarang sekali orang itu didoakan oleh para malaikat. Tapi kalau orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan didoakan oleh para malaikat. Intinya itu doa malaikat pasti doa untuk kebaikan orang yang melakukan sholat tahajud. Paham?
Selanjutnya waktu pelaksanaan sholat tahajud. Ya. Waktunya itu sekitar pukul 1 sampai pukul 3 dini hari. Saya bertanya, siapa yang pernah sholat tahajud? Pernah? Oke, muslimah. Pernah? Siang hari atau malam hari sholat tahajud? Malam hari. Malam hari. Alifah, kamu sholat tahajud siang hari atau malam hari? Malam hari, Pak. Kenapa malam hari? Karena sholat tahajud dilaksanakan pada malam hari. Betul sekali. Jadi sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari. Tidak ada sholat tahajud dilakukan dalam tidur. Ya? Tapi sholat tahajud dilakukan setelah tidur pada malam hari. Bukan di siang hari ya. Waktunya jam 1 sampai jam 3. Jam 1 atau jam 3. Oke. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud. Pertama ya, harus berwudu. Karena sholat itu tidak akan sah kalau tidak berwudu. Terus yang kedua, membaca niat. Niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang ketiga, melakukan rakaat. Sholat tahajud dilakukan minimal 2 rakaat. Dapat ditambah sesuai dengan kemampuan. Setelah itu, yang keempat, selesai akhiri sholat dengan salam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya doa yang untuk kebaikan kita semua, khususnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Niat dan doa dalam sholat tahajud. Niat dan doa dalam sholat tahajud itu ini: usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Doanya dapat berisi permohonan ampunan, memohon kebaikan, memohon hajat yang ingin dicapai. Dan insya Allah doa-doa setelah kita melakukan sholat tahajud itu insya Allah dikabulkan. Karena pada waktu itu adalah waktu yang mustajab. Manfaat sholat tahajud bagi kehidupan. 1. Meningkatkan keimanan. 2. Menghilangkan beban. 3. Membuka pintu rezeki. Sampai di sini kita sudah selesai membahas daripada materi mengenai sholat tahajud. Sebelum kita bagi kelompok, mungkin ada yang bertanya. Ya, muslimah, mau bertanya apa? Kenapa sholat tahajud itu disunahkan bukan diwajibkan? Muslimah bertanya, kenapa sholat sunnah tahajud itu disunahkan, bukan diwajibkan? Nah, jawabannya begini, sholat tahajud itu dilakukan pada waktu malam, enak-enaknya tidur, betul? Ya. Seandainya sholat tahajud itu diwajibkan, maka otomatis sudah dipastikan tidak ada yang melaksanakan sholat tahajud. Sholat zuhur saja pada waktu siang yang merupakan wajib, masih banyak yang tidak melakukan, padahal itu waktu siang. Jadi sholat tahajud waktu malam, enak-enaknya tidur, apalagi kalau hujan. Ya. Jadi kenapa disunahkan? Karena Allah tahu sholat zuhur saja yang wajib dilakukan pada siang hari masih banyak yang tidak melakukan. Apalagi sholat tahajud yang waktunya dilakukan malam hari, otomatis tidak ada yang melakukan. Paham? Makanya disunahkan. Karena memandang daripada waktunya itu. Mengapa sholat tahajud dilakukan di malam hari bukan di siang hari? Oke, pertanyaannya Amirul Khalifah, mengapa sholat tahajud dilakukan pada malam hari bukan siang hari? Ya. Karena perintahnya begini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabu asarab bukan maqama mahmudan.
dari sebagian malam berdirilah kamu Muhammad laksanakan sholat tahajud. Ya. Jadi itu kenapa di malam hari? Karena memang itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau malam hari bukan orang tidur semua. Jadi kenapa di malam hari? Karena doa-doa pada malam hari itu kita khususnya pada waktu jam 1, jam 3 orang melaksanakan sholat tahajud pada waktu itu doanya diterima. Yang kedua, karena memang perintah Allah untuk melaksanakan sholat tahajud pada malam hari. Yang kedua, karena pada waktu malam doa-doa diterima atau mustajab. Paham? Ada lagi? Saya akan membagi ke dua kelompok. Saya akan berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. LKPD atau lembar kerja peserta didik atau kelompok. Silakan tulis anggota kelompok kalian. Terus perintahnya buatlah makalah tentang mengamalkan sholat sunnah tahajud dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan langkah-langkah pembuatan makalah. Dengan kalian mengerjakan tugas kelompok, saya akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran khususnya dalam mengerjakan tugas kelompok. Di antaranya yang saya nilai kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, sopan santun, keaktifan, inisiatif, kreativitas, penerimaan terhadap kritik. Sudah? Oke. Kalau sudah, saya akan mendengarkan daripada hasil kerja kelompok kalian dan masing-masing kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus ada perwakilannya. Karena kalian akan saya suruh naik ke depan kelas untuk mempresentasikan daripada hasil kerja kelompok kalian. Jadi kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Pertanyaannya, buatlah makalah tentang mengamalkan sholat sunnah tahajud dalam kehidupan sehari. Diskusikan langkah-langkah pembuatan makalah. Hasil diskusi kami, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur, baik tidur sebentar maupun panjang. Keutamaan sholat tahajud, dapat menghapus dosa, mendapat kedudukan mulia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan jiwa, doa diijabah, menjadi saksi di akhirat, dan melatih kesabaran.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Selanjutnya tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Setelah tugas kelompok, kalian akan saya beri tugas per individu. Silakan dikerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya kasih waktu 15 menit. Setelah saya bagikan LKPD-nya, ya. Jadi itu ada buku paket sebagai referensi buat kalian. Ya silakan dicari jawabannya di buku paket itu. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan daripada 2 tugas pada pertemuan kali ini pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pokok bahasan tentang sholat sunnah tahajud. Kita sudah mengerjakan tugas kelompok dan juga sudah mengerjakan tugas individu. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan secara sukarela. Hukumnya sunnah muakkadah atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir mendekati wajib. Bagi Nabi Muhammad, sholat tahajud itu wajib. Adapun manfaat daripada sholat tahajud yaitu 1. Meningkatkan keimanan. Yang kedua, menghilangkan beban. Yang ketiga, membuka pintu rezeki. Masih semangat? Masih? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.